Yuk lanjut jalan lagi. Oke, ini dari SPBU Sukajaya, Gayung Lencir. Nah, tadi sudah istirahat. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8.14 hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022. Perjalanan dilanjutkan menuju ke Salatiga. Iya, ke Palembang, ke Gayung Lencir. Ini Gayung Lencir. Kita ke Bedengseng dulu mau mandi. Itu tadi nggak ada tempat mandi yang proper. Ya, masuk. Oke Om, langsung saja kita gas. Oh ya, kelupaan. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ini kita melaju di Jalan Lintas Timur Sumatera, ruas Jambi, Palembang. Melanjutkan video yang sebelumnya, episode 3. Ini adalah episode yang keempat untuk catatan perjalanan. Sementara untuk saat ini jarak yang sudah kita tempuh sampai di tempat ini adalah 653 km. Untuk konsumsi BBM-nya agak sedikit menurun, ini menjadi 12,8 km per liter. Karena ya mungkin tadi menjelang pagi tadi kita pacu sedikit ya kendaraannya, dengan maksud agar terhindar dari kemacetan di kota Jambi. Karena masih pagi-pagi biasanya masih sepi, tapi ya itu tadi, rencana kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Masih pagi-pagi di jalan lingkar sebelum traffic level 10 sudah macet panjang sekali, dan akhirnya kita putuskan untuk mencari jalan alternatif. Tadi belok ke kiri mengandalkan map dan akhirnya malah kesasar lagi saya. Bagi yang belum tahu ceritanya, silahkan simak videonya yang kemarin episode 3, linknya ada di atas, biar tahu ya jalan ceritanya. Oke, ini kita lanjutkan perjalanan di pagi yang cerah ini. Untuk kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Dari lawan arah saya banyak melihat kendaraan dari luar daerah yang menuju ke arah Jambi. Banyak juga kendaraan yang berplat nomor Jawa. Ya ada juga sih yang meluncur ke arah Palembang, cuma lebih banyak yang ke arah Jambi. Untuk kondisi jalannya sendiri kelihatannya baru saja dilakukan perbaikan. Terlihat tadi ada aspalnya yang sudah baru ya, mulus. Ada juga yang masih sedikit bergelombang. Ada juga yang masih setengah jadi masih di aspal sebelah, mungkin belum selesai. Jadi ada beda ketinggian antara kiri dan kanan. Yang kiri masih bagus, yang kanan belum di aspal ulang. Tapi sejauh ini kondisi jalannya masih layak lah ya, masih bagus. Soalnya infonya bulan lalu jalannya antara Jambi ke Palembang rusak parah, tapi belum tahu nanti di depan sana. Semoga saja tidak rusak atau sudah diperbaiki, tidak seperti yang diinfokan bulan lalu.
Nah, ini dia baru ketemu jalan yang jelek, tapi bukan karena berlubang ya, tapi karena sedang diperbaiki. Jadi aspalnya sedang dikerok-kerok, mau diaspal ulang. Semoga lekas jadi ya. Jadi biar yang melintas di jalan lintas timur ini semakin nyaman. Ya, ini sampai di Pasar Bayung Lecir. Kita baru ketemu lubang jalanan yang sesungguhnya. Ini bukan karena perbaikan ya, tapi karena rusak. Dan ini belum dilakukan langkah perbaikan. Tapi yang mengganggu bukan jalannya sebenarnya, tapi yang ada di depan kita ini. Mana orang ini? Ayo mbok kepatur malah nyeli-nyeli ini. Oke, nambah satu lagi koleksinya, ketemu dengan pengemudi yang konyol ya. Jadi dia tanpa perkiraan, jalannya sudah jelek, macet, ngeblong ambil kanan, lalu kebingungan dan akhirnya mepet ke pengendara lain. Bahasa Jawanya ndusel. Nah, itu kalau sampai kesenggol kan ya malah banyak orang yang rugi kan, nggak cuma dia sendiri tapi orang lain juga akan dirugikan. Ya terserah Anda semua menilainya bagaimana, tapi yang jelas kalau menurut saya ya ini tidak patut untuk dicontoh.
Oke pemirsa, baru saja kita meninggalkan rumah makan Surya daerah Bedengseng ya, Tungkal Jaya, masih Bayung Muncir. Nah, tadi kita sampai di situ jam 10, artinya kurang lebih 2 jam ya dari SPBU Sukajaya. Lanjut tadi kita di situ hanya mandi, nggak makan karena tadi di SPBU sudah sarapan. Jadi ceritanya hanya numpang mandi saja. Di situ mandi airnya bersih ya, kamar mandinya banyak. Tapi kita nggak makan. Tapi sebenarnya kalau jamnya sudah pas makan di situ juga oke sih sebenarnya. Menu andalannya kalau di rumah makan Surya tadi adalah ayam goreng, ayam kampung ya. Ada juga kalau pas ada itu rendang atau gulai daging rusa, tapi ini kita berhubung masih kenyang, kita lanjut saja perjalanan. Sebenarnya waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.42, hampir jam 12 siang ya. Sebenarnya ya hampir masuk waktunya makan siang, tapi masih terlalu dekat dengan waktunya sarapan tadi. Jadi ini kalau waktunya ini hampir jam 12 siang ya. Kita kemarin berangkat juga jam 12 siang dari rumah. Artinya hampir 24 jam sampai di tempat ini. Tapi kalau dihitung durasi waktu perjalanannya seperti yang seri kemarin ya, di episode 3 kita pisahkan antara perjalanan dan berhentinya itu ya sebenarnya masih sesuai, tidak terlalu terpaut jauh ya. Jadi kalau estimasi waktu dari Duri sampai ke Palembang itu kalau jalan terus itu rata-rata antara 17 sampai 20 jam ya, kalau tidak terjebak macet. Tapi kalau perjalanan di musim liburan seperti ini ya pasti durasi waktunya akan bertambah, tidak seperti biasanya karena jalanan juga lebih padat. Tapi yang terpenting adalah utamakan keselamatan di atas segalanya, sehingga tidak perlu terburu-buru sampai bertindak konyol seperti penampakan-penampakan yang sebelumnya. Toh dalam kondisi keadaan yang lalu lintasnya ramai seperti ini, pasti juga terpautnya nggak akan selisih jauh. Dan terbukti kalau misalkan Anda mau scroll lagi video ini, sebelum kita memasuki rumah makan Surya Bedengseng tadi ya, kita berjumpa itu di depan ada bus Lorena yang dari kemarin kita sudah berjumpa sebelum Pangkalan Kerinci ya, di video episode yang pertama itu kita masih ketemu lagi. Harusnya kalau bus itu 20 jam itu sudah sampai di Palembang, tapi ini juga mengalami keterlambatan. Artinya memang ada penumpukan atau kepadatan lalu lintas yang menjadikan durasi tempuh menjadi agak lebih panjang. Tapi tidak masalah itu semua ya, asal kita menjalaninya dengan enjoy. Untuk saat ini posisi indikator bahan bakar sudah menunjukkan setengah kurang sedikit ya, hampir menuju ke 1/4. Sebenarnya ingin kita penuhkan lagi BBM-nya, tapi dari tadi setiap ketemu SPBU pasti banyak antrian truknya yang antri solar. Jadi sampai mengular sampai keluar sehingga menghalangi jalan masuk kendaraan kecil. Dan ini terjadi di hampir semua SPBU sepanjang jalan yang telah kami lalui. Nah, semoga saja di depan ada SPBU yang agak lega sehingga bisa masuk dengan leluasa. Oke, singkat cerita ini tadi kita sudah isi BBM ya, dapat SPBU yang kosong tadi. Tapi adanya hanya BBM jenis Pertamax, jadi saya isi 400.000 tadi, tidak sampai penuh. Dapatnya cuma 28 liter, ini masih dapat 3/4 ya. Nanti kalau ada yang kosong lagi kita isi
Palembang. Untuk harga pertamaknya saat saya mengisi BBM ini adalah 14.200 harga untuk Sumatera Selatan ya. Jadi dapatnya cuma 28,1 sekian liter. Oke, jadi biaya yang sudah dikeluarkan untuk saat ini adalah 669.000 di luar makan ya tentunya ya. Kalau makan kan selera. Nah, berhubung ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 atau 2 siang, maka kita akan berhenti sejenak untuk makan siang dulu ya, seadanya. Nah, ini mau makan bakso. Anak-anak mintanya bakso, jadi ini berhubung warungnya kelewatan, maka kita putar balik. Dan ini pas kali ya, habis melewati jalan yang agak jelek ini tadi ya, agak berlubang-lubang, sudah mulai lapar juga. Oke, lanjut jalan lagi. Ini suasananya sudah sangat mendukung sekali nih ya. Perut sudah kenyang, BBM kendaraan juga sudah terisi penuh, tapi ya khawatirnya itu malah jadi ngantuk habis perutnya kenyang. Semoga enggak lah ya. Saat ini kondisi tubuh masih aman terkendali. Tadi pas berhenti di tempat makan tadi, saya melirik trip meter. Jarak yang sudah ditempuh totalnya adalah 796 km. Untuk posisi ini masih berada di wilayah Kecamatan Sungai Lilin ya. Untuk jalannya sendiri mulai dari Pasar Bayung Lincir tadi sampai di Sungai Lilin ada beberapa spot kerusakan jalan. Ada yang memang berlubang, ada yang memang sedang dalam proses perbaikan, jadi masih dikerok-kerok aspalnya itu ya, diberi pasir batu, jadi agak ada yang berserak-serak dan membuat berdebu, debu-debunya berterbangan ya. Itu yang kasihan kalau yang pakai motor. Tapi bicara soal kondisi jalan, kalau lintas timur ini sekarang kita melaju kondisi jalannya rusak, belum tentu bulan depan rusak, siapa tahu udah bagus. Tapi sebaliknya, kalau kita saat ini melaju kondisinya mulus, belum tentu kita lewat lagi kondisinya akan mulus lagi. Apalagi seperti kami ini lewat hanya setahun sekali, pasti kondisi jalannya akan berubah-ubah. Mengingat jalur lintas timur ini adalah jalur yang paling ramai di Pulau Sumatera ini ya. Boleh dibilang ini adalah primadonanya jalur darat di Sumatera. Ya, kita akan memasuki wilayah Kabupaten Banyuasin. Ini dia tubuh perbatasannya. Jadi ini masuk ke wilayah Kecamatan Betung ya. Di depan sebelah kiri kita ini ada rumah makan Musi Indah. Ini adalah tempat pemberhentian bus dan travel. Banyak bus yang berhenti istirahatnya di situ. Jadi bagi Anda yang sering naik bus di lintas timur ini pasti kenal dengan rumah makan itu tadi.
Ya, ini adalah Pasar Betung. Di depan kita itu adalah persimpangan ke arah Sekayu kalau ambil yang kanan jalan ya. Kalau kita lurus kita ke arah Palembang. Nah, kalau di sini ini memang jalurnya rata-rata selalu padat atau bahkan cenderung macet, apalagi di jam-jam aktif ya. Kalau jam masih pagi itu mungkin masih bisa lancar. Ya mungkin karena jalannya yang sempit dan aktivitas perbelanjaannya yang sangat ramai. Ditambah lagi karena merupakan persimpangan antara dua ruas jalan utama ya, yaitu Jalan Palembang Jambi dan Jalan Palembang Sekayu. Nah pemirsa, ini kami mengambil jalur alternatif melewati jalan komplek kantor pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Kalau jalan lintas timurnya sendiri harusnya ambil tetap lurus, tapi ini ketemu gapura komplek kantor pemerintahan Banyuasin ini kami ambil ke kanan. Berhubung waktu masih dalam kondisi terang ya, kalau malam kami jarang lewat sini karena kondisi jalannya gelap sekali dan seringnya jalannya tidak rata atau berlubang-lubang di beberapa spot tertentu. Jadi kalau melihat di peta ini jalannya
merupakan jalan pintas ya. Tapi ya itu, kalau malam kondisinya gelap dan sepi. Kalau lewat jalan lintas timurnya ya sama-sama gelap, tapi masih agak ramai. Oke, di depan adalah glider jembatan layang untuk jalan tol Palembang Betung ya. Jalan tolnya belum jadi, nanti kalau jadi akan menyambung dari gerbang tol Keramasan, yaitu gerbang tolnya di kota Palembang saat ini, nanti sampai di daerah Betung, tembusnya di daerah Pangkalan Balai, ya dekat dengan kantor pemerintahan tadi ya. Untuk jalan tolnya sebenarnya nggak terlalu panjang, sekitar 40-an kilo, tapi kalau sudah jadi mungkin akan sangat membantu sekali untuk mengurai kepadatan di daerah ini ya. Karena daerah yang kita lalui ini kalau pas aktivitas jam aktif atau berangkat kerja dan pulang kerja, yaitu pagi dan sore, itu kadang seringnya macet. Nah, baru saja diomongkan ini kita sudah langsung ke bagian macetnya. Kadang-kadang macetnya sampai di Palembang kota sana ya, karena mengingat ini jam sudah sore, jadi ini jamnya pulang kantor. Oh ya, kalau kantor ya, jam pulang kerja maksudnya, soalnya kan nggak semua orang ke kantor ya kan.
Ya, ini kita sudah memasuki wilayah kota Palembang. Ibu kotanya Sumatera Selatan, tapi ini masih di pinggiran kotanya ya. Belum memasuki wilayah pusat kotanya. Ini sampai di persimpangan atau pertigaan ke arah terminal alang-alang lebar ya, yang di sebelah kanan. Kalau pusat kota harusnya lurus, tapi ini ternyata ditutup karena sedang ada perbaikan jalan atau pengecoran jalan. Jadi kita kalau mau ke tengah kota harus diarahkan ke kanan. Ini kita belok kanan. Tapi kalau mau langsung tanpa lewat pusat kota, langsung menuju ke jalan tol ya lewatnya ya jalan ini, langsung ke gerbang tol Kramasan nantinya ya. Jadi ini nanti lurus terus sampai ketemu mentok pertigaan lampu merah atau traffic light. Kalau mau ke gerbang tol Kramasan kita yang ambil kanan, karena ini berhubung kita memutar, kita mau ke pusat kota dulu untuk cari oleh-oleh. Nanti di pertigaan yang mentok itu kita beloknya ke kiri. Nah, ini dia pertigaan mentok traffic light yang saya maksud tadi. Kalau mau langsung ke gerbang tol Kramasan bisa langsung ambil kanan. Ini berhubung kita mau ke kota dulu, jadi kita ambil yang ke arah kiri. Nah, ini di depan adalah bus Lorena yang dari kemarin kita selalu beriringan. Datangnya sama saja, berarti durasi tempuhnya ya miwon alias sami mawon. Ya, ini ketemu perempatan lampu merah. Kalau ke kiri itu kembali ke arah yang tadi ya, ke arah terminal alang-alang lebar yang ditutup. Harusnya tadi kita lewat situ, tapi karena sedang ada perbaikan jalan jadi kita harus memutar ini. Nah, sedangkan yang ke kanan adalah jurusan ke jembatan Ampera atau ada juga Jakabaring Sport City. Kita arah lurus itu ke arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Oke, berhubung ini kita sudah mau sampai di lokasi tujuan untuk trip episode 4 kali ini, yaitu kota Palembang. Maka kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, atau share jika mungkin dirasa bermanfaat. Satu tindakan yang mudah bagi Anda karena tinggal klik, tapi manfaatnya akan sangat luar biasa bagi kami, menjadi semangat tersendiri untuk terus membuat konten di channel ini. Kalau ada pertanyaan ataupun kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Baik, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.
Waktu sudah menunjukkan pukul 18.42. Oke, ini kita sudah sampai. Kita mau beli oleh-oleh dulu, beli empek-empek, sekalian juga istirahat. Jadi makan empek-empek juga ini nanti di tempat. Ini adalah empek-empek candy Jalan Tanjung Api-Api.